Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hartati, NIM 061211825018. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan podcast dengan saudari Nabila, yang mana saya di sini memenuhi tugas akhir saya dalam MK Perkembangan Peserta Didik, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Elmami Dwi Kurniawan, SPD MPDT. Hai, masih bersama kami Nabila dan rekan saya Reni Hartati. Nah, di sini kita sedikit akan berbincang-bincang tentang atau mengenai perkembangan peserta didik, yakni perkembangan peserta didik ini sangat berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Mbak Reni, izinkan kami bertanya sedikit tentang perkembangan peserta didik sekarang ini. Ya, silakan. Mbak, pertanyaan pertama nih, misal di salah satu peserta didik Mbak, dia ini memiliki bakat di dunia teknik, tapi di satu sisi lain dia ini memiliki rasa tidak percaya diri, malu, overthinking, dan susah sekali mengambil keputusan. Nah, bagaimana sih cara Mbak, tindakan Mbak, masukan atau motivasi Mbak sebagai pendidik untuk mendidik peserta didik yang Mbak ajar ini? Ya, terima kasih. Dalam menurut Mbak ya, yang pertama itu kita selalu mengarahkan ya, yang paling utama itu selalu mengarahkan pada sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Terus lagi kita harus menyarankan dia untuk melatih diri serta mengakui kesalahannya. Karena kenapa? Dengan melatih diri, mereka itu supaya tidak takut untuk mengambil resiko untuk diri dia sendiri seperti itu. Dengan melawan rasa takut dan mengakui kesalahannya, supaya tidak berdampak buruk pada dirinya sendiri. Terus lagi, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang kan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Pada umumnya, membandingkan diri dengan orang lain itu hanya membuat hidup kita terpuruk seperti itu. Dengan itu tidak mensyukuri hidup ya, kita, kan? seperti itu. Dengan itu ada baiknya kita membuktikan kepada diri sendiri gitu ya, supaya apa sih kelebihan kita itu, supaya kita itu lebih maju dan tidak kalah lebih dari kelebihan orang lain gitu. Terus selanjutnya itu berteman dengan orang lain atau dengan banyak orang kan. Dengan berteman dengan orang banyak, kita itu bisa mengambil pengalaman, ngambil sikap positif, Menambah relasi. ya, nambah relasi, berpikir positif tentang orang lain. Karena setiap manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu tidak bisa. Dengan berbaur dengan orang yang banyak, kita bisa mendapatkan pengalaman serta berpikir positif seperti itu. Dengan rasa percaya diri bahwa kita itu akan mengurangi rasa minder, kurang percaya diri itu akan hilang dengan sendirinya. Terus lagi, kita itu menyarankan kepada peserta didik itu yakin atas kemampuan dirinya sendiri. Apa itu kemampuan kita miliki seperti itu? Karena membuat kita kurang percaya diri itu
Mbak tadi bilang mau menuju ke dunia pendidikan ya. Kalau kita nggak melanjutkan tujuan awal kita dianggapnya direndahkan ya, semakin direndahkan. Ternyata dia memang tidak mampu seperti itu. Ternyata dia hanya iming-iming saja seperti itu. Jadi buat peserta didik saya nantinya gitu, jangan terlalu mendengarkan kata orang lain. Turutilah kata hati diri sendiri. Turutilah kata orang tua. Karena dengan orang tua, dengan selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ikhtiar, selalu sabar, semua akan ada jalannya seperti itu, Mbak. Karena apa yang kita inginkan, insya Allah Allah beri jalan keluar. Kita ke pertanyaan terakhir nih, apa sih kata-kata atau motivasi Mbak yang membuat Mbak bersemangat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari Mbak? Ya, buat Mbak ya, motivasi itu yang paling utama itu motivasi terhadap orang tua dan keluarga ya. Terkadang banyak dari kita nih merasa hidupnya kurang baik daripada orang lain. Nah, dari sini saya selalu teringat kata-kata abah saya, yaitu hidup bukan masalah untuk diselesaikan, tetapi realitanya harus dihadapi. Mungkin merasa hidup ini cukup berat, ya tentu ya. Masalah ini muncul terus-menerus buat tekanan besar kepada diri kita sendiri setiap harinya. Pukulan besar ya Mbak? Ya, ada saatnya lelah dan mulai muak dengan semua masalah yang kita hadapi. Karena kenapa? Belum selesai satu sudah datang lagi satu. Seperti itu. Perlu kita ketahui sama-sama ya. Sepanjang hidup kita alami ini, tidak akan pernah berbagai masalah itu muncul dalam hidup, tidak akan bisa kita hindari. Nah, hidup ini istilahnya perkara bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan tindakan yang baik. Karena kenapa? Setiap masalah itu akan ada hikmah dan ada manfaatnya semua. Realitanya masalah tersebut bukan kita hindari, tetapi kita hadapi untuk ke depannya, untuk masa depan juga seperti itu. Jadi motivasi saya ini terlebih ke penyemangat dari kedua orang tua. Beliau juga sering mengatakan, wahai putri bungsuku, selalulah kuat, selalulah sabar, selalulah kejar apa yang kau impikan. Insya Allah, jika itu memang jalanmu, semua akan lancar-lancar saja. Udah Mbak ya, motivasi saya tadinya bahwa masalah itu bukanlah harus dihindari. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang selalu menebarkan kebaikan seperti itu, Mbak. Sehingga kita itu bisa menuai suatu kebaikan apa yang telah kita tanam. Nanti pepatah, kita menanam padi, kita akan menuai padi. Apa yang kau tabur itulah yang jadi manusia. Jadi ada saatnya dimana kita itu memang selalu menghadapi kesulitan, Mbak. Tapi yakinlah, setiap kita kesulitan,